Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya tersebut kita dapat hadir dalam kegiatan penimbasan implementasi budaya positif di SDN 02 Gunung Tuleh oleh calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Taqallahul azim. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pertama sekali kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa di sekolah kita ini, SD 02 ini, sudah tercabut sebagai calon guru penggerak angkatan yang kelima pada tahun ini. Berkat daripada Ibu, adanya guru penggerak di sini, insya Allah sekolah kita semakin lebih maju daripada sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa adkhilna minal jannati ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara inti yang disampaikan oleh pemateri kita, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pasaman Barat. Kepada Ibu Nelly Gusmita SPD, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di kelas di lokal ini untuk melaksanakan sosialisasi penimbasan implementasi budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 02 Gunung Tuleh oleh calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Pasaman Barat. Seterusnya, selawat beriringkan salam marilah kita kirimkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena semakin banyak kita berselawat, insya Allah kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Di sini saya mempunyai sebuah pantun. Ke pasar membeli petai dimakan di pagi hari. Di depan bukan karena pandai, karena tugas dan saling berbagi. Nah, ini adalah isi hati sebenarnya. Di sini kita akan melakukan ice breakingnya, yaitu pegang apa yang saya katakan. Jadi nanti apa yang saya katakan itu yang kita pegang bersama, bukan apa yang saya pegang. Ya, ini adalah melatih konsentrasi kita sebelum kita memasuki materi. Oke? Di sini kita siap-siap. Ya Bu ya, permisi ya Bu ya.
Kita pegang hidung. Iya. Kita pegang telinga. Iya, alhamdulillah. Kita pegang dagu. Kan ada yang memegang bahunya. Berarti kan oke. Kita lanjutkan. Kita pegang telinga. Iya. Oke, terima kasih. Berarti konsentrasi ibu-ibu masih bisa ya. Tapi walaupun tadi ada satu ibu yang salah pegang. Oke, baiklah. Di sini kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum masuk ke materi, marilah kita memulai dengan menjawab pertanyaan yang saya berikan di sini. Tetapi menjawabnya cukup dalam hati kita masing-masing. Yang menjawab bukan hanya ibu, tetapi termasuk saya. Oke, yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimanakah murid yang teman-teman harapkan di dalam kelas? Oke, kita jawab dalam hati ya. Sudah terjawab pasti dong. Yang kedua, pertanyaan pemantiknya adalah apa usaha yang telah teman-teman atau kita lakukan untuk mewujudkan yang seperti itu? Berarti seperti yang pertanyaan pertama tadi kan jawaban kita. Seterusnya yang ketiga, apa kesulitan teman-teman untuk melakukan hal tersebut? Seterusnya, apa langkah yang teman-teman atau kita lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini cukup kita jawab di dalam hati. Cukup kita ketuk pintu hati kita. Apakah anak-anak yang di dalam kelas kita sudah sesuai yang kita inginkan? Oke, materi yang pertama tentang perubahan paradigma. Paradigma itu adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan atau berperilaku. Nah, itu adalah paradigma. Jadi kalau kita bawa ke bahasa kitanya itu, paradigma itu adalah cara pikir kita. Cara pikir kita terhadap sesuatu untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang dikatakan paradigma. Oke? Di sini. Nah, di sini ada sebuah teori, katanya di sini adalah stimulus respon. Apa ini stimulus respon? Stimulus respon ini adalah inilah cara pandang kita selama ini. Kita berada di posisi ini. Nah, jadi mulai sekarang bagaimana kita bisa mengubah ini atau mengalihkannya ke posisi ini, teori kontrol. Artinya tentang diri kita ya. Nah, artinya gini, paradigma kita atau cara pandang kita selama ini, kita berpikir realistis kita ini semuanya sama. Itu cara pandang kita. Kita kan sama-sama manusia, kita sama. Nah, teori kontrolnya di sini sebenarnya adalah semua kita itu adalah berbeda. Nah, yang paling fokus di sini adalah kita sebagai guru adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul kan? Kita di sekolah ini asalkan ada siswa kita yang melakukan sesuatu hal yang buruk, kita pasti mencam anak itu adalah salah. Kita harus mengubah itu. Kita berada di sini. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh ini, anak kita ribut di kelas. Kalau menurut kita kan salah, ya kan? Kenapa kita salah seperti itu? Kenapa kamu berbuat salah? Itu menurut kita, itu cara pandang kita. Ternyata anak kita itu berperilaku tidak kurang baik di dalam kelas karena dia mempunyai tujuan. Ada tujuannya. Contoh dia jalan-jalan ternyata dia mau mengambil perhatian guru. Nah, jadi cara pandang ini, stimulus respon inilah yang akan kita bawa ke teori kontrol kita masing-masing. Oke, kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain. Kan selama ini kita gitu ya. Saya di kelas 6 ini bisa mengontrol murid saya semuanya. Itu kan apa kita? Kalau hadir saya di kelas itu, anak-anak nggak akan ribut. Nah, itu kan cara pandang kita, cara pikir kita. Dan sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Jadi
Sebenarnya yang mengontrol diri kita itu ya diri kita. Kenapa anak kita bisa kita suruh diam di situ? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia membiarkan dirinya untuk dikontrol, itu aja. Modul 1.4 ini yang materi yang dipelajari adalah tentang disiplin positif. Nah, jadi budaya positif itu, disiplin positif itu, itulah yang akan kita kembangkan baik di kelas kita masing-masing maupun di sekolah kita. Nah, di sini pengertian dari disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan dirinya. Nah, di sini yang dimaksud dengan disiplin positif itu. Kemudian apa tujuan kita? Apa tujuan disiplin positif ini? Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi maksudnya yang ketiga ini, posisi motivasi itu ada 3 jenisnya, nanti akan kita bahas. Ada 1, 2, 3. Nah, kita menginginkan dan diri kita pun menginginkan kita berada di posisi motivasi yang ketiga ini. Nah, jadi nanti kita bahas tentang ini. Di sini ada 3 yang biasa kita hadapi di sekolah. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, kita pasti sering mendengar hukuman. Hukuman ini sering didengar dan bahkan sering kita lakukan. Betul nak? Ya dong. Kita kan sebagai guru, kita nih yang paling apa kan gitu. Nah, apa sih hukuman itu? Menurut ahli Ngalim Purwanto, hukuman itu adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang kepada sesudah terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan atau kesalahan. Betul kan? Itu ya yang dimaksud dengan hukuman. Yang kita memberikan, sengaja kita berikan. Kenapa kita berikan? Karena dia melakukan satu pelanggaran. Nah, jadi nanti kita akan mengulang bersama, mengkaji bersama. Sebelum acara ini kita juga pernah membahas di sekolah ya, bagaimana sebenarnya tentang hukuman ini, kan itu. Yang kedua ada konsekuensi. Kita juga pernah kan konsekuensi sering kita apakan. Tetapi ternyata antara konsekuensi dengan hukuman itu memiliki perbedaan. Nah, kalau hukuman ini sifatnya itu satu arah, kemudian mendadak. Satu arah itu apa? Kita tidak pernah kan memberikan hukuman kepada anak. Mau kamu ibu suruh lari lapangan? Kalau anak mengatakan tidak, terus tak jadi hukumannya. Pasti kita tidak bertanya seperti itu. Kalau memang kita mau memberikan hukuman, pasti langsung kita berikan. Kamu terlambat ya, silakan bersihkan WC. Kan gitu. Kita tidak ada kesepakatan dengan anak. Kalau tidak mau anak tidak jadi, bukan seperti itu. Nah, inilah hukuman. Sifatnya tadi satu arah, kemudian mendadak, kemudian tidak memikirkan begini begitunya. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Nah, ternyata konsekuensi dengan hukuman itu memiliki perbedaan. Konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati bersama. Berarti antara guru dan murid, seperti itu. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kata kunci antara hukuman dengan konsekuensi tadi, kalau dia konsekuensi, hukuman atau sesuatu yang kita berikan kepada anak itu ada hubungannya. Ada hubungannya dengan yang dia langgar. Contoh seperti ini, anak ini terlambat 15 menit, terlambat masuk kelas, seperti itu ya. Konsekuensi yang kita berikan adalah nanti anak ini akan terlambat pula istirahatnya 15 menit. Nyambung kan? Nyambung kan? Nyambung. Kenapa? Tadi dia terlambat 15 menit. Jadi nanti ketika orang sudah istirahat, dia terpaksa belajar sendiri selama 15 menit. Nah, itulah yang dikatakan konsekuensi. Berhubungan dengan yang dia langgar. Sedangkan hukuman ini tidak. Semuanya anak terlambat nih. Anak terlambat 15 menit. Kalau kita, kamu terlambat ya? Ya Bu, kenapa? Lama bangun. Nah, sekarang silakan lari dulu 2 kali keliling lapangan. Atau bersihkan semua WC. Kamu tidak dapat ya jawaban
pertanyaan ibu. Sekarang kamu ke depan kelas berdiri, pegang telingamu, satu kaki berdirinya ya, kan tidak nyambung antara dia yang tidak dapat pertanyaan dengan yang kita berikan. Itulah hukuman. Sedangkan konsekuensi ini pun walaupun kalimatnya lebih halus daripada hukuman, ini pun ternyata tidak boleh kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, bukan hanya ibu-ibu yang menjawab, tetapi termasuk saya. Nah, apakah kita pernah memberikan hukuman? Apakah kita pernah memberi konsekuensi? Pernah. Dari dulu rasanya sampai sekarang kita menjadi pernah. Nah, kira-kira kita jawab dalam hati kembali, kenapa kita memberikan hukuman? Kenapa kita memberikan konsekuensi kita? Yaitu, pasti jawaban kita, kalau tidak dia dihukum, dia tidak akan disiplin. Besok pasti diulang lagi. Besok pasti dia masih terlambat. Kan seperti itu. Nah, itu dia. Dan ternyata kata Pak Ahli, ini tidak boleh. Ini berarti peran kita sebagai guru itu memang besar. Banyak sebenarnya yang akan kita lakukan. Banyak ternyata yang harus kita perbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Apakah bisa seperti sekarang kita pelajari, besok kita ubah? Tidak bisa. Jadi kalau kita harus mengurangi hukuman dan konsekuensi ini, di mana kita harus berada? Nah, ini itu. Ada namanya restitusi. Nah, ini yang ketiga. Ternyata kita sebagai guru itu kita harus melakukan restitusi. Restitusi ini apa? Murid sudah memahami bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrolnya tadi dan berusaha memecahkan masalah yang terjadi. Kita suruh dia berpikir sendiri. Nah, ini nanti akan kita bahas. Ada nama materinya nanti, posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru itu disarankan sebagai manajer. Nah, inilah manajer itu kita akan melakukan segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh hukuman. Nyambung ya. Nah, ini contoh anak terlambat. Baru datang dia sudah disuruh lari. Besok jangan diulangi lagi. Itu mungkin yang disampaikan ibu gurunya. Baru masuk ke kelas, kemudian baru memulai pelajaran dia. Oke, itu adalah contoh hukuman. Nah, ini adalah contoh konsekuensi. Dalam proses pembelajaran, mungkin ada siswa yang menanyakan jawaban kepada siswa lain, mungkin temannya. Dia megang botol minuman ya, sambil minum mungkin itu berarti enggak serius dia belajar. Ya, enggak serius dia sambil minum. Oh, akhirnya tumpah. Apa yang bisa dilakukan? Nah, dia ternyata minta maaf. Kesadaran siswa sendiri. Apa lagi yang bisa dilakukan? Pasti dong membersihkannya. Oke, disuruh duduk. Nah, kira-kira ada enggak hubungannya antara kesalahan dengan yang dia perbaiki? Ada ya? Air tumpah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia membersihkan air yang tumpah tadi. Berhubungan. Nah, inilah yang dikatakan konsekuensi. Berarti saya yakin sama-sama kita belajar untuk memahami ini. Dan melalui video ini, melalui yang sudah sampaikan tadi, insya Allah kita tahu membedakannya. Dan semoga saja agak berkurang kita lakukan di sekolah kita. Oke? Seterusnya, mari kita coba membedakan. Dengan materi yang kita sampaikan tadi, kemudian ada contoh. Nah, sekarang kita bedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini saya minta memang ibu-ibu yang menjawab ya. Sini belum ada jawaban. Nah, kasus yang pertama di sini, lari mengelilingi halaman sekolah sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa ini? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman 100. Hukuman. Nah, kita kan guru-guru ini lebihnya 4 ya, tidak langsung dapat. Oke, ya ini hukuman karena tidak berhubungan. Oke, langsung nangkap ya Mak ya. Oke, lanjut. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Dia mau coret-coret nih, kemudian kedapatan oleh guru.
Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi 100 untuk kita semua. Oke, yang ketiga, membersihkan tumpahan air. Nah, ini kebetulan ada contoh tadi ya. Berarti bisa kita jawab ini apa? Konsekuensi 100,5. Oke, seterusnya membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensel kawannya. Hukuman. Apa ini? Hukuman. Mantap, Mak. Nah, ini hukuman. Yang patah tuh pensil. Kenapa WC yang dibersihkan? Enggak berhubungan. Ini hukuman, oke? Hukuman. Kemudian yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Hukuman. Apa ini? Hukuman. Hukuman, ya, hukuman. Nah, nanti kita semua sudah pas. Saya menyampaikan tadi sedikit materi, kemudian dibarengi dengan contoh. Kita semua langsung bisa menjawabnya dan nilainya pun 100. Berarti kita hebat, Dok? Hebat bersama. Oke, kita lanjutkan. Kita tetap semangat ya, masih semangat ya. Kemudian masuk ke motivasi perilaku. Nah, ini tadi yang saya maksud, kita harus bisa memberikan anak itu berada di posisi motivasi yang ketiga. Kan ada tadi slide-nya. Nah, inilah dia, kita masuk sini ya. Yang pertama di mana? Nah, ini sebelum ke sini saya mau bertanya kepada kita semua. Kira-kira kita sebagai guru, ini guru yang kita gaji, kenapa? Karena murid tidak ada di sini. Kira-kira kita sudah merasa tidak disiplin, baik di sekolah maupun di kelas kita? Kurang. Ada yang kurang, ada yang belum. Kalau jangan belum. Kenapa belum? Kalau belum tuh sama sekali belum pernah kita disiplin. Nanti di sertifikasi kita, gaji kita sudah, tetapi kata Ibu Lismawati tadi kurang. Kalau kita piket hari itu, yakin dong kita disiplin? Iya dong. Kalau Mak Haji, kalau dia piket, dia katanya datangnya subuh. Berarti kan disiplin. Kapan dia disiplin? Pas hari itu. Nah itu. Kalau saya jangan ditanya, akan seperti itu. Jadi kira-kira ketika kita sudah disiplin, ini kita contoh disiplin waktu tadi ya. Ketika kita disiplin, apa yang mendorong batin kita untuk disiplin itu? Ayo kita jawab bersama. Apa motivasi apa yang ada di dalam diri ini, diri kita ya? Kita sekarang mengkaji diri kita semua nih. Apa yang mendorong hati kita supaya kita melakukan hal yang tadi, yang disiplin tadi? Contohnya disiplin waktu. Kira-kira apa? Kalau Mak Haji datangnya tepat waktu, bahkan pagi-pagi, kira-kira Mak Haji kenapa melakukan hal itu? Karena tugas. Kalau seandainya walaupun tugas itu, walaupun saya pikir terlambat aja, kenapa? Kenapa tidak seperti itu? Karena tanggung jawab. Atau jangan-jangan Bu Kepala, kalau tidak hadir tepat waktu nanti takut ya dimarahi Bu Kepala. Ada nggak seperti itu? Tidak. Kemudian takut nggak kalau kita tidak pas waktu, umpamanya jam 8 kita semua nih belum baris, anak belum diarahkan. Kemudian kira-kira takut nggak kita ditegur oleh Pak pengawas yang lewat? Pernah nggak kita merasa seperti itu? Pernah dong? Pernah ya Bu ya? Nah ayo kita masuk, kenapa? Lalu nanti Pak pengawas nanti ditegur Bu Kepala, ditegur kita. Nah inilah salah satu contoh motivasi pada diri kita. Jika kita melakukan suatu disiplin karena kita takut dengan ditegur pengawas, itu artinya kita takut ditegur. Nah ini dia, kita berada di posisi yang pertama nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sebenarnya. Kalau ditegur itu karena termasuk hukuman batin kita ya, kan tidak enak ditegur, karena kita menghindarinya aja. Asal saya malas ditegur Bu Kepala Sekolah, saya tepat waktu aja sekolahnya, akan gitu. Di sini tidak ada Bu, yang ada itu entah di mana-mana, entah berantah gitu. Kalau kita alhamdulillah, kalau sekolah kita alhamdulillah ya Bu Ima. Nah ini. Nah berarti ketika kita melakukan hal tersebut, berarti kita berada di posisi ini. Hanya untuk menghindari yang namanya hukuman atau ganjaran atau teguran. Pernah dong kita berada di sini? Pernah dong. Nah, kita kan ini untuk kita, memang kita merasakannya kan. Oke, yang kedua nih, pernah nggak kita melakukan sesuatu itu karena dapat
kalau saya melakukan ini nanti saya dipuji oleh kepala sekolah. Bu kelas 6 tuh rajin orangnya. Lokalnya rancak, rajin dia. Kalau itu yang tertanam di hati saya, berarti motivasi saya ini yang kedua. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita bawa lagi ke anak kita, anak didik kita, peserta didik kita. Jika anak tersebut tepat waktu datangnya ke sekolah karena takut dengan hukuman, takut dimarahi guru, takut dimarahi kepala sekolah, berarti posisinya di sini. Motivasi diri ini ya, berarti ditumbuh. Ini kan tentang motivasi diri kan memang hati kita. Tidak bisa orang lain masuk dalam hati kita. Ini. Kita tidak menginginkan anak kita itu disiplin karena hanya dia takut aja. Berarti ketika kita tidak di situ, berarti kan dia tidak akan disiplin. Kapan dia disiplin? Ketika kita ada berada di dekatnya. Kenapa? Karena dia takut nanti kepada ibu ini di sini. Nah, yang kedua ini juga seperti itu terhadap anak kita. Saya rajin-rajin aja lah melakukan apa yang disuruh ibu itu. Saya rajin aja piket. Kalau saya rajin piket, kelas bersih hari ini kan saya dipuji. Siapa yang piket hari ini? Nak, saya. Bersih sekali nak kelasnya. Nah itu pujian. Tepuk tangan dulu. Apalagi kami kelas 6 tepuk salut. Nah, ada pula tepuk salut kami. Nah berarti itu di sini posisinya. Anak melakukan disiplin itu, anak melakukan hal yang positif itu karena ini. Nah, karena imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti posisi ini. Nah, sebenarnya dengan posisi yang 3 ini, di mana seharusnya kita berada? Saya rajin ke sekolah karena memang tanggung jawab saya. Itu tadi yang dijawab oleh Bu kelas 2. Karena tanggung jawab. Kalau saya tidak datang, berarti anak saya nanti berkeliaran. Kejadian yang tidak diinginkan. Nah, itu berarti tanggung jawab saya. Ini seharusnya kita. Berarti kalau di sini kita berada di posisi motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ternyata kita melakukan disiplin itu, kita melakukan hal yang positif itu adalah karena menghargai diri sendiri. Nah, inilah dia peran guru penggerak itu, salah satunya menggerakkan. Guru penggerak itu adalah tergerak. Saya tergerak untuk ikut tes dulu, saya tergerak untuk masuk CGP, kemudian tergerak bergerak. Saya sekarang dalam posisi bergerak. Kemudian menggerakkan, nah inilah dia, menggerakkan komunitas kita di sini. Ya, ibu-ibu kalau haus boleh minum. Yang seterusnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini bukan asing lagi untuk kita semua ini. Ada 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dalam kelompok. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Kira-kira kalau kita ingin bertahan hidup, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan supaya kita memenuhi kebutuhan bertahan hidup ini? Kira-kira apa? Makan dong. Makan. Kalau kita tidak makan, tidak akan hidup. Betul toh Bu? Iya. Berarti intinya makan. Jadi sudah makan apa lagi Bu? Iya, minum dah. Kalau minum itu sudah bareng ya dengan orang. Apa? Nah, betul sekali Pak. Nah, itu tempat tinggal. Tepuk tangan boleh dong untuk Mama Oji. Ya, ini tempat tinggal. Nah, ini dia. Betul. Kalau tidak ada tempat tinggal di mana? Jalan-jalan kita. Ini udah makan nih, tapi tempat tinggal tidak ada. Nah, berarti bertahan hidup itu yang harus kita penuhi adalah makan, kemudian rumah, tempat tinggal, kemudian kesehatan. Ini pasti ya. Kemudiannya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ya, kalau saya ini penting sekali. Setelah hidup saya butuh ini. Ya kan Bu? Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kita membutuhkan hubungan dan koneksi sosial. Makanya kita orang mengatakan kita ini adalah makhluk sosial. Kita harus bersosial dengan orang lain, baik teman, rekan, keluarga, dan semuanya. Nah, di sini ini berada di kasih sayang dan rasa diterima. Di tempat kerja, teman kerja, binatang peliharaan pun termasuk untuk memenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian
berada di kelompok di mana kita tergabung. Berarti komunitas kita adalah komunitas sekolah ini, gitu. Seterusnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, ini penguasaan berarti keinginan untuk dianggap berharga. Kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompeten dan diakui dan dihormati. Nah, ini penguasaan. Seseorang itu jika dia dihargai berarti dia sudah merasa dia sudah terpenuhi penguasaannya. Begitu juga kita di kelas. Kalau kita dihargai, kita merasa sudah menguasai lingkungan kita itu. Nah, ini dia. Kemudian kebebasan. Kebebasan pasti ini. Nah, di sini mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh pada orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini boleh kita bawa ke anak didik kita. Jadi kembali kita simpulkan, anak melakukan apapun yang dilakukan anak di kelas berarti dia mencari untuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu kebutuhan bertahan hidupnya, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan dan kebebasan atau kesenangan. Kesenangan di sini mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Kita coba menelaah ini, kita coba memahami ini walaupun sedikit demi sedikit. Ternyata ini dia yang mau dipenuhi anak. Pak speaking, dia semakin banyak speaking, pikiran kita semakin segar. Kemudian apa yang disampaikan sama-sama kita pahami. Nah, di sini apa kata kuncinya? Awali dan akhiri sebuah kalimat dengan kata benda sambil menunjuk rekan yang lain. Nah, berarti kita membuat satu kalimat, awal kalimat itu kata benda, kemudian ujung kalimat itu juga kata benda. Nanti kawan yang kita tunjuk membuat kalimat yang sama dari kata yang saya ucapkan terakhir. Baik ya, semangat ya Bu ya, Bu Butet, olahraga. Bu Putri, Bu Rama, Bu Kepala. Kita coba ya. Nah, buku terletak di atas meja. Buku terletak di atas meja. Ya, buat kalimat awalnya meja. Nah, akhirnya harus kata benda. Kata benda. Meja itu terbuat dari kayu. Boleh. Nah, kita ulang ya. Bunga di atas. Buku terletak di atas meja. Meja terbuat dari kayu. Ya, tujuh kawannya. Meja terbuat dari kayu. Mulai dari kayu. Bunga ditaruh di atas benda. Boleh tuh. Kan kayu dibuat untuk jadi kursi. Mantap. Berarti tunjuk kawan yang lain. Iya, Ibu Putri. Ulangi kalimatnya kemudian langsung tunjuk. Kayu dibuat untuk kursi. tunjuk kawannya. Tuh, Ibu Putri. Nah, silakan. Berarti apa tadi terakhirnya? Kursi. Oke, silakan Bu Putri. Kursi. Tempat duduk. Kursi. Ya, betul. Kain kursi tadi ya? Ya, manusia. Manusia benda ya. Kursi masih mentes konsentrasi kita, tetapi kita dituntut lebih daripada yang tadi. Kita dituntut untuk membuat sebuah kalimat. Oke, terima kasih. Masih semangat ya Bu-ibu? Semangat dong. Oke, kita lanjut. Nah, di sini posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol itu adalah penghukum. Kalau penghukum ini dia cenderung bagaimana? Suaranya agak keras, betul kan? Kemudian satu arah tadi, kemudian agak menghadik, kemudian tanpa memikirkan apa akibat yang akan dilakukan. Berarti kita penghukum. Ketika kita memberikan hukuman kepada murid, berarti kita berada di posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, nampak Bu kepala? Yang kedua, ada posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini seperti ini contohnya. Umpamanya anak terlambat atau anak ada yang mengotori kelas. Kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan anak ini nanti lama-lama dia merasa bersalah, tertunduk aja dia tuh. Kenapa kamu melakukan ini, Nak?
Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Pernah nggak kita menyampaikan hal itu? Pernah ya? Atau dia mengganggu kawan, dijewer telinga kawan umpamanya. Kenapa kamu menjewer telinga kawan? Nah, apa kamu tidak kasihan sama temannya? Ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Kesalahan yang ibu lakukan, ibu bisa kok membantu. Dengan kalimat-kalimat seperti itu berarti kita berada di posisi sebagai teman. Tuh, mungkin ini pernah juga dilakukan. Seterusnya, pemantau. Nah, posisi yang terakhir, nah ini dari posisi manajer tadi. Posisi manajer itu bagaimana? Ketika ada yang melakukan atau melanggar kesepakatan kelas atau aturan di kelasnya atau di sekolahnya, nah kita guru itu disarankan untuk berada di posisi manajer ini. Jangan kita beri hukuman dulu, jangan kita beri yang lain dulu, tapi kita berada di sini. Ini pernah juga kita lakukan di posisi manajer ini, tetapi kita kurang konsisten dalam melakukannya. Nah, disinilah yang disarankan seorang guru itu. Kenapa? Ketika kita berada di posisi kontrol manajer, kita akan melakukan segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi. Kemudian, nah di sini inilah yang diminta untuk kita semua untuk mulai melakukan tentang nilai-nilai kebajikan ini. Nilai-nilai kebajikan ini kalau dia sudah IKM, walaupun tidak IKM, pasti di situ sudah pernah dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 kebajikan, ada 6 nilai. Nah di situ. Selain itu banyak lagi. Dan kemudian nanti nilai-nilai kebajikan inilah yang kita minta, yang kita buat menjadi satu keyakinan kelas. Jadi kita nanti tugas kita Bu Kepala, kami kelas 6 sudah melakukan. Untuk kelas 1 sampai kelas 5 nanti ini diminta benar-benar membuat suatu keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, apa yang akan dilakukan nanti ini nanti ada contohnya. Kalau peraturan sekolah itu kalimatnya sering seperti ini, tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh itu adalah kalimat negatif. Jadi itulah yang akan kita ubah menjadi kalimat positif dia. Jangan datang terlambat ke sekolah. Itu peraturan sekolah seperti itu dulu tuh. Kalimat-kalimatnya ya. Jadi ada nanti perbedaan antara peraturan, kemudian kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Nah, kita diminta mulai besok, marilah kita merancang dalam membuat keyakinan kelasnya. Nah, jadi nanti saya lihatkan contohnya bagaimana keyakinan kelas tersebut. Nah, kita lanjutkan ini dulu. Nilai-nilai kebajikan itu, nah ini dari profil pelajar Pancasila. Kalau dia sudah menggunakan kurikulum merdeka untuk kelas 1 kelas 4 ini sudah. Nah, di sini ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai ini harus kita tanamkan kepada siswa. Nah, nilai ini. Jadi, kalau kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, ini mau tidak mau harus tergambar baik dalam proses maupun dalam rancangan membuat RPP. Ya, Mak ya? Nah, ini. Nah, jadi ini bisa kita buat kesepakatan kelas, bisa. Pokoknya kita ambil nilai mandiri. Nah, kita ambil nilai mandiri ini, apa sih yang kita lakukan? Nah, ini kan itu. Ada yang kita lakukan di kelas, tetapi nilai yang tertanam di situ, nilai kebajikannya adalah mandiri. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang lain banyak lagi. Nih ada lurus hati, aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri, kemudian toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, dan lain-lain. Masih banyak lagi nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada anak melalui keyakinan kelas. Jadi kalau kami kelas 6, di situ ada contohnya, hanya 6 nilai kebajikan itu cukup. Tidak mungkin semua ini yang kita tuntut ke anak, ya kan? Betul kan? Kita pilih aja apa seharusnya.
Nah, di sini nanti akan ada saya tampilkan perbedaan antara peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu hanya nilai kebajikan ini yang dimunculkan, tetapi berasal dari kesepakatan kelas. Umpamanya saya menginginkan kelas yang bersih, atau piket kelas mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, di dalam kalimat itu berarti ada nilai tentang apa? Kalau dia piket, pasti ada rasa nilai gotong royong. Ya udah, gotong royong itu yang kita buat menjadi keyakinan kelas. Kemudian ada nilai kebersihan. Kalau sudah piket berarti itu berhubungan dengan nilai kebajikannya, kebersihan. Nah, jadi yang kita buat kebersihannya itu. Tetapi bukan hanya itu aja yang kita tampilkan. Kita beranjak dari kesepakatan kelas. Nah, itu dia. Berarti untuk ini pun kita coba nanti ya Bu ya. Kemudian lanjut, hukuman dan penghargaan. SD ini sedikit penghargaan. Dalam barisan saja, siapa nanti yang barisannya lurus, berarti itu yang dulu dimasukkan terlebih dulu ke kelas. Nah, dengan begitu kan lurus jadi barisannya, tertib dia di barisan. Nah, itu penghargaan. Ternyata hal tersebut tidak baik kita berikan kepada siswa. Kenapa? Deadline penghargaan, makanya dia mau melakukan hal tersebut. Dengan adanya penghargaan, anak itu melakukan karena penghargaan tadi. Ini kita pelajari, kita pahami, sesekali kita renungkan, betul nggak sih? Seperti itu. Di sini kita setuju kan jika hukuman dan penghargaan dapat mendisiplinkan keadaan? Kira-kira Bu, setujukah kita jika hukuman ini atau penghargaan itu dapat mendisiplinkan keadaan? Dengan hukuman bisa nggak anak-anak disiplin kira-kira? Kalau rasa kita bisa, iya, rasa kita bisa. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Kembali lagi ke motivasi itu. Karena dia takut dihukum, sebenarnya dia mau melakukan disiplin gitu. Jadi kalau dikaji modul 1.4 ini dikupas habis tentang kita sebagai guru. Nah, yang bicara itu pun sulit sekali. Tetapi apa salahnya kita renungkan dulu. Jangan langsung berubah, dah besok dah lagi dihukum, dah besok lagi tidak seperti ini, dah besok lagi tidak. Sehingga semester besok kami tidak memberikan lagi hadiah kepada siswa yang juara 1, juara 2, juara 3. Tahun depannya tidak ada lagi siswa SD 02 Kentulia. Kemana dia? Ke SD 12. Kenapa? Karena SD 12 nanti ada piala. Kan gitu lagi. Jadi ini untuk melakukan perubahan ini perlahan saja, berangsur-angsur, kemudian sesuai dengan pemahaman kita. Kalau rasanya belum bisa diterapkan, gitu, memang era payah kan gitu kata kita kan. Nah gitu. Udah kita pahami aja dulu. Kenapa? Sebentar lagi 2 tahun lagi semuanya IKM. Implementasi kurikulum merdeka. Nah, sebelum itu terlaksana, paling tidak sekolah yang ada calon guru penggeraknya paling tidak tak pernah ini didengar. Kenapa? Karena kurikulum merdeka nanti itu juga yang disampaikan. Jadi ketika nanti kita udah wajib masuk semua kelas, nah ini kita sudah paham. Orang baru memulai, kita sudah melangkah agak 2 langkah. Kan santiang tuh, ya kan? Jangan sama kita. Nah, makanya kita panggil tamu kita dari sekolah SD 12 dan SD 16. Nah itu. Ada kelebihan sekolah Bu. Begitu. Jadi nanti tugas dia menyebar luaskan materi ini ke sekolah masing-masing. Pengembasan. Ya nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, di sini dia hukuman dan penghargaan. Nah, sekilas sebentar kita baca ini. Nah, ini ternyata kata Om ini. Alfikon. Nah, teori ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas,
kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, berarti di sini kalau ini ujung dari kalimat kita itu berarti seolah-olah anak kita itu tidak mampu untuk melakukan, tetapi dengan adanya hukuman ini mampu jadinya melakukan. Daripada saya kena hukum, biarlah. Oke, lanjut. Kemudian beliau juga mengatakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini bisa kita pahami. Penghargaan merusak hubungan, kira-kira betul nggak? Contoh seperti ini. Ketika kita selalu memberikan penghargaan kepada si Anu yang selalu juara, kepada si A yang selalu juara, apapun pertandingan kita dapat, kita selalu memberikan penghargaan. Nanti juara di apa kan dia lagi. Jadi di sini akan merusak hubungan. Apa kata siswa kita yang rankingnya, kalau kita ranking 22, pasti dia mengatakan seperti ini. Ambulah gabung nanti, itu masa kita aja. Kamu pula ialah, kamu pintar, kamu anak cerdas, kamu dihargai guru, kamu disayangi guru. Kalau kaminya apalah? Kalau bahasa kita istilah Minangnya, kami kok sarok-sarok kuaci, minyak, seperti itu. Merasa minder dia, betul nggak minder dia nih? Iya, ini akan merusak hubungan apa? Antara yang cerdas dengan yang kurang. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Berarti ini semua adalah kalimat yang negatif ya, hasil dari hukuman dan penghargaan ini. Tapi ini penghargaan yang banyak. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kira-kira. Kemudian mematikan kreativitas, sama halnya dengan tadi. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, ini adalah materi apa? Kalimat-kalimat negatif yang dihasilkan oleh penghargaan. Oke, lanjut. Nah, ini dia keyakinan kelas itu. Kelas, apa contoh peraturan kelasnya nih? Tidak boleh datang terlambat. Betul nggak ini yang ada sama kita? Dan kita SD ya Bu ya? Ya ini. Ini Bu, ini adalah tidak. Ini adalah kata negatif. Ini kalimatnya negatif semua nih. Tidak boleh datang terlambat. Ini kalimat negatif. Inilah yang selama ini. Berarti sekarang tidak boleh ini lagi. Bukan tidak boleh. Tidak ada dikeluarkan menteri itu. Tidak boleh membuat peraturan kelas. Tetapi harus diganti dengan keyakinan kelas. Tidak ada apa itu. Wacana itu tidak ada. Tetapi, nah ini. Beransur kita ke sini. Kita ambil poin 1. Kalau peraturan kelas kalimatnya seperti ini. Tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau kita buat, kita jadikan ini ke kalimat positif. Itulah yang dikatakan kesepakatan kelas. Tambah Bu. Nah ini. Inilah dia kesepakatan kelas. Apa kalimatnya jadinya? Masuk kelas tepat waktu. Sama enggak kira-kira tujuan yang ini dengan yang ini? Sama? Tidak datang terlambat berarti kan masuknya tepat waktu. Tetapi bedanya kalau di sini kalimatnya negatif, kalau di sini dia menjadi kalimat positif. Kita sekarang banyak berbuat positif. Nah ini. Nah, dari kesepakatan kelas ini, inilah yang kita jadikan keyakinan kelas kita. Nah, kita ambil kalimat ini, masuk kelas tepat waktu itu, nilai apa yang terkandung dalam ini? Kan disiplin. Disiplin waktu dong. Ya, nah ini keyakinan kelasnya kok disiplin. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Kira-kira ada nggak di sini menghargai? Ada, menghargai guru, menghargai teman yang sudah kita sepakati. Jangan dilanggarkan gitu. Jadi nanti di kelas itu ini kita tempelkan. Kalau di kelas 6 itu dia di dinding itu warna ungu. Ini yang kami kerjakan dengan kelas 6. Keyakinan kelasnya ini yang ditulis anak, nilai dari ini, nilai dari ini. Nah ini dia dibuat. Kemudian dipercantik dengan kanva, boleh nih di sana dia. Di dinding sana. Boleh. Jadi sebenarnya hiasan-hiasan itu bukan hanya sekedar hiasan, tetapi nilai-nilai positif yang harus yang bolehlah kita lakukan gitu. Oke. Kemudian masih yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Masih negatif? Nah, ini masih peraturan. Nah, kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Betul kan?
Betul. Kemudian ini kita ubah. Kita ambil nilai yang ada di sini. Apa nilainya memang sampah ke tempatnya itu? Ya kebersihan lah. Kalau sudah di tong sampah, sampah itu pasti bersih. Jadi nilai yang kita tulis di keyakinan kelas itu kebersihan. Selain kebersihan, apalagi tanggung jawab. Nah ini dia. Jadi ini. Nah ini Bu Kepala, ini pun diminta guru kelas 1 sampai kelas 6 membuat ini. Insya Allah. Sama-sama kita buat. Ya Bu Ma, ya Ma Haji. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan cepat ya Bu. Kalau cepat ya, hanya cepat makan ini. Kalau perlu dah seperti itu. Kalau bola makan udah ngantuknya luar biasa. Tapi tidak apa-apa, nanti disuruh apa. Bayang. Oke, yang ketiga masih kalimat positif. Tidak boleh berlari di dalam kelahan. Bagaimana Bu? Dibolehkan saja berlari itu? Bukan. Ada yang saya dapat kelas 1 Bu. Jadi bagaimana? Pakai mic. Berjalan dan terus berlari saja. Apa kayak mic? Bolehkan saja atau bagaimana? Ya silakan. Saya senang dengan Mak Haji. Kenapa? Dia lebih semangat dari orang yang lebih muda. Ada di kelas 1 yang saya dapat Bu. Bu, Di terus. kelas 1 ini Bu. Iya. Terus jalan dan terus berlari-lari. Bagaimana Bu? Mengatasinya? Apakah dilarang atau semula? Solusinya. Iya. Nah, Solusinya bagaimana? Mak Haji, di sini tadi kita bukan tidak melarang. Ya. Yang kita bahas, kita mengubah peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas, menjadi keyakinan kelas. Kalau siswa tidak boleh berlari di dalam kelas, ini merupakan peraturan, kita ubah kalimatnya menjadi, ini kalimat positif ya nih. Ya. Kalau ada kata tidak berarti ini negatif. Ya. Apa bunyinya? Menjaga kelas bersih dan tertib. Betul nggak? Kalau anak tidak lari lagi berarti tertib. Nah ini nilai apa kira-kira yang bisa dilakukan atau yang bisa ditonjolkan dari pernyataan ini? Tertib ada nggak? Tanggung jawab ada nggak? Menghargai ini dia. Berarti yang kita tulis boleh kita pajangkan ini, kita beri kesepakatan ini nilai-nilai kebajikan ini semuanya nilai kebajikan Bu. Ya. Nilai kebajikan banyak nilai kebajikan termasuk profil pajak Pancasila juga ada di sini. Nah ini tanggung jawab, kebersihan, menghargai, gotong royong. Maksud saya bukan tidak boleh, tetapi jangan ini yang kita tempelkan, tetapi ini yang kita buat. Artinya ini dulu. Kita buat kesepakatan kepada siswa, kita harus bisa menjaga kelas kita supaya bersih dan tertib. Itu loh kalimat kita. Yang namanya kelas 1 ya semuanya lari. Bukan berarti tidak akan ada siswa yang lari. Impossible itu Bu. Pasti lari-lari. Kenapa? Memang di tahap usia itu lari-lari. Bermain. Nah gitu. Jadi maksud saya tadi Bu ini. Jadi kalau masalah untuk kelas 1 berlari-lari, saya salut dengan guru kelas 1. Pasti guru kelas 1 itu hebat dibandingkan guru lain. Berarti ini yang akan kita buat. Ya. Jadi teman-teman, kawan semuanya, nah ini nanti kita buat. Ya. Kita buat dengan kalau anak itu kelas 3 udah bisa itu membuat ini. Kemudian dari sini kita ambil nilainya, kita tempel juga, umpamanya disiplin. Ya udah disiplin itu kita buat. Namanya keyakinan kelas. Bisa kita buat nanti Mak? Memang kita buat insya Allah. Nah oke. Kalimat negatif ini kita rancang, kita ubah dengan kalimat positif, melahirkan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada siswa-siswa kita. Ya Bu, seperti itu ya Bu. Oke, ini apa Ibu mau bertanya Bu? Ya. Kan boleh bertanya. Boleh dong. Pakai mic ya Bu? Ya. Oke, boleh berdiri juga boleh, Mak. Oke, Bu, silakan. Dalam kurikulum Merdeka bagaimana, Bu? Ibu saya bertanya, anak yang bagaimana dalam satu lokal itu, Bu? Boleh dipisah-pisah anak yang pintar, anak yang sedang, atau anak yang kurang. Itu kami belum memahami benar. Dari mana anak yang sedang, anak-anak yang pintar, mana anak yang kurang. Bagaimana Bu? Oke. Terima kasih kepada Ibu. Pertanyaannya, saya hanya memberikan sedikit gambaran boleh atau tidaknya.
disambung ke sana boleh Bu. Nah, sebenarnya kita membedakan anak dengan satu kunci. Kita tidak harus menyampaikan kepada anak atau anak tersebut tidak harus tahu dia ini kelompoknya yang bahasa kitanya yang kurang, yang ini menengah, yang ini agak pintar. Nah ini, kalau tujuan kita untuk memberikan itu fasilitas atau memenuhi kebutuhan murid itu kita boleh. Kenapa? Karena kalau dengan kita tahu ini sekelompok ini kurang, maka bantuan yang paling banyak itu adalah di kelompok yang ini. Di kelompok ini Ibu berada, ini butuh bimbingan yang sangat di sini. Tetapi bukan berarti anak itu tahu, nah kami dikelompokkan ibu yang pandai-pandainya, yang ini sedang, yang ini pintar, bela, kalian pintar, bukan itu. Di dalam materi kami pembelajaran berdiferensiasi memang harus kita ketahui kebutuhan siswa itu, kesiapannya kalau di situ. Kalau anak kurang membaca, berarti kesiapan membacanya ini memang dikelompokkan dia di sini. Tetapi bukan berarti dia harus tahu, nah kamu ini ya, yang kurang-kurang ini sini ya, bukan. Kurang jelas. Ketika nanti ada kalimat, Bu, kenapa kami yang bodoh-bodoh ini berkelompokkan? Itu tergantung kita guru lagi cara ngomongnya. Anak ibu, bukan berarti ibu mengelompokkan ibu dengan anak ibu, enggak. Tetapi nanti ibu akan kesini, selalu kesini untuk membimbing anak ibu. Kemudian anak ibu yang ini nanti, ya hanya ini yang dilakukan. Kalau dia tidak pandai membaca, tidak mungkin dong kita kasih teks bacaan untuk menyelesaikan LKPD atau LKS, ya kan? Tetapi kita pasti berikan gambar. Nah, di kelompok anak ibu yang ini, ibu kasih gambar ya. Nah, ini gambarnya. Pasti dia tertarik. Makanya tidak akan muncul di kepala siswa itu kami ini dikelompokkan dengan yang bodoh. Enggak. Kenapa? Karena dia sibuk. Yang kita kasih di sini gambar. Tetapi anak yang sudah paham membaca, ini boleh kita berikan teks bacaan. Dia kenapa? Karena dia sudah pandai membaca. Kembali ke gaya belajar. Seperti itu Bu. Tetapi yang saya pelajari memang harus kita kelompokkan dia. Untuk apa? Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Kalau yang kurang ini, nomor satu bantuan kita ke sini, bimbingan kita pasti cenderung ke sini. Kemudian jangan berikan yang dia tidak suka, jangan berikan di luar kemampuan dia. Dia nggak tahu kita tidak pandai membaca, jangan dikasih bacaan. Kalau kelas lain boleh itu Bu, umpamanya yang kurang mampu itu bisa dikasih waktu yang lebih panjang daripada yang boleh. Memang harus, berarti dia memang ditambah lagi waktunya. Iya ditambah, tetapi ini sebenarnya ini menjadi apa juga, jangan jadwal dia pulang kita ambil, jangan seperti itu sebenarnya. Kalau itu dia merasa dihukum dia. Oh, tidak boleh Bu. Sebenarnya itu kembali ke hati, dia merasa terhukum nggak kira-kira? Ini orang udah pulang nih, dia masih di sini, kenapa ya kira-kira? Mungkin karena tugas saya di sini letaknya. Jadi maksudnya, jadi boleh kita beri dia tambahan belajar, tetapi jangan curi, jangan rampas ketika dia harus istirahat. Kena batinnya. Saya ada istirahat hari ini, Mak. Kenapa, Nak? So kami tidak selesai ini mengerjakan ini. Jadi ibu menyuruh saya tetap di kelas, sementara perutnya udah keroncongan. Berarti kita merampas haknya dalam istirahat. Jadi pintar-pintar kita saja mencari waktunya. Nah, tambahan dari Bu Kepala, boleh pinjam sebentar Bu. Ya di sini kita saling berbagi, boleh. Silakan Bu. Maksudnya begini, jangan waktu disita anak tersebut seperti yang dikatakan tadi, waktu istirahat kita bikin juga dia belajar. Tentu saja itu adalah rasanya mendongkol hatinya. Tapi apa salahnya? Umpamanya dalam satu kelas itu yang tidak tahu umpamanya tulis baca atau bacaan ya ada sekitar umpamanya 5 orang. Apa salahnya umpamanya sudah pulang anak tersebut, kita ambil waktu 10 menit. Kita panggil yang 5 orang tadi, ya. Jadi Nak, begini Nak, tadi konten anak berapa Nak? Nggak ada Bu di konten Bu, katanya kan, nggak ada konten Bu, salah semua. Nah, begini Nak, tolong kerjakan yang ini dulu Nak ya. Nanti. Berarti dengan yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, bisa saja sebenarnya di perkotaan makanya ada yang dikatakan privat Bu. Nah, berarti kalau kita memberikan waktu kita, kan berarti waktu kita itu. Sebenarnya kita sudah mengorbankan waktu kita, tenaga kita untuk melebihkan jadwal dia belajar. Itu sebenarnya kalau di kota itu udah dihitung itu.
sekian jam sekian RP-nya itu di kota. Kalau kita enggak, berarti tanggung jawab kita. Berarti itu bisa dikatakan sebagai tambahan belajar privat atau les. Nah, silakan Bu. Kalau dibuatnya begitu di kepala, ada wali murid. Bagaimana dengan anak kami ini? Rupanya kurang pandai atau bagaimana? Kalau wali murid waktu pulang itu. jadi wali murid. Berarti orang tua nggak tahu dia tentang anaknya. Berarti orang tua tersebut tidak mengetahui tentang anaknya, kan gitu. Bagaimana? Kan lambat pulangnya. Iya, betul. 10 menit lah, Bu. Jadi itulah bagaimana dengan anak kami ini terus terlambat pulangnya. Berarti seolah-olah merasa bertentangan. Iya. Itu pandai kita lagi untuk mengkomunikasikan dengan orang tua tersebut. Berarti sebelum kita melakukan sebuah tindakan, kita harus kerjasama. Di sinilah dikatakan kolaborasi dengan wali murid. Mending kita ngomong dulu si Sanu, si siapa namanya si Sanu. Nah, anak kita itu seperti ini sekarang. Sementara anak yang lain sudah sampai di sini karena inilah yang dituntutlah sampai di sini. Bagaimana jika, itu lagi Bu, berarti memang kita membuat kesepakatan. Kita tanya aja dulu, bagaimana jika anak kita ini kita tahan dulu agak 15 menit baru pulangnya, berarti tidak sama dia pulang, berarti itu kita lagi yang bekerja sama. Jadi sebenarnya Bu, sebelum melakukan suatu tindakan, mending kita atau lebih baik kita mengkomunikasikan dengan orang tua tersebut. Disinilah kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan wali murid. Nah ini merancang. Kita mulai dari merancang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana sebenarnya kelas yang anak itu inginkan. Jadi nanti masing-masing anak itu boleh menulis satu di kelas ini satu saja cukup masing-masing anak itu. Jadi nanti tulis dengan tulisan yang bagus. Nah berarti benar-benar inilah kelas yang kita inginkan. Paham ya? Nah, kalau ibu bagikan ini nanti baru boleh menulis. Anak itu boleh tulis satu bagaimana kelas yang diimpikan, kelas yang diinginkan. Oke, silakan ditulis satu saja. Ya, silakan. Waktu kita sebentar aja ya. Ini siswa menulis bagaimana kelas yang dia inginkan. Di sini kita menyusun kesepakatan kelas. Apa yang dia impikan kelas itu, bagaimana yang dia inginkan. Berarti masing-masing siswa ini pasti ada perbedaan. Oke, sudah selesai. Tersebut menulis, kita minta beberapa orang siswa itu membaca apa yang dia tulis. Kita coba ya. Kita menulis? Sudah. Oke, sekarang siapa yang mau membaca apa yang dia tulis? Tidak. Oke, ada orang tua yang katakan dengan kata-kata ya. Katakan, saya ingin kelas yang rapi. Saya ingin kelas yang rapi. Kelas yang rapi. Lagi, coba. Sedikit naik. Saya ingin kelas yang tertib. Setelah dibaca oleh beberapa orang siswa, kemudian anak-anak kita menempel. Siswa menempelkan di depan. Apa yang dia tulis? Itu tadi kegiatan siswa menempelkan apa yang sudah dia tulis, kelas yang bagaimana yang dia inginkan. Nah ini gambarnya. Nah ini dia kesepakatan kelas yang ditulis siswa tadi. Kemudian kita tempelkan. Kertas yang dibuat berwarna-warni hanya membedakan perempuan laki-laki itu tidak dipersoalkan. Sebenarnya ini sebagai
lebih menarik saja gitu. Kalau dia menarik pasti anak lebih minat untuk membacanya. Kemudian ini dia keyakinan kelas. Nah ini kita bersama murid membahas ini apa tadi yang ditulis anak, umpamanya menginginkan kelas yang tertib. Nah berarti keyakinannya di sini ada tertib. Nah itu dia. Nah di sini diperbagus. Nah ini dia. Ini adalah bentuknya. Ini kita yang mendesain setelah ini kita tempel, ini kita tempel. Ini setelah kita desain juga sudah kita tempelkan. Nah di sini nilai yang pertama disiplin, kemudian kebersihan, berarti tentang piket mungkin ya. Kemudian gotong royong. Untuk melakukan piket kelas itu pasti ada gotong royong, kemudian bekerja sama, kemudian melakukan tanggung jawab, kemudian kesopanan di sini ada. Nah, yang ditulis dalam keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan dari yang sudah kita bahas tadi. Oke, Bu ya. Oke, nah di sini materi terakhir. Di sini adalah segitiga restitusi. Nah, tadi kita berada di posisi manajer seharusnya. Posisi manajer itu adalah melakukan segitiga restitusi. Ketika ada siswa kita yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, kita jangan langsung memberikan hukuman. Kita tidak memberikan konsekuensi, tetapi kita harus melakukan restitusi. Nah, segitiga restitusi ini akan kita lakukan kepada siswa yang melanggar tadi. Nah, yang pertama dari segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kalimat-kalimat yang mendukungnya ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Kita manusia tak mungkin tak pernah melakukan kesalahan. Jangankan murid, kita guru pun pasti pernah melakukan kesalahan. Karena kita itu bukan makhluk yang sempurna. Nah ini kita sampaikan kepada anak-anak, atau kepada murid yang melanggar tadi. Kalau kalimat-kalimat ini, dan ada lagi ya di materinya, ini ada lagi kalimat-kalimat yang lain. Ini berarti kita menstabilkan identitasnya. Oke. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika setelah ini kita validasi tindakan yang salah itu. Kita tanya, kenapa dia melanggar? Contoh, dia terlambat. Kita bertanya, kenapa anak ibu terlambat? Tetapi dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Nah, inilah kita diminta. Agak susah ya. Nah, di sini kita tanya, ibu yakin anak ibu melakukan pelanggaran tadi atau terlambat tadi? Pasti ada alasannya. Pasti anak kita itu menjawab, ada Bu, pasti itu jawabannya. Tidak mungkin tidak. Kenapa nak? Kalau dia terlambat, kenapa rupanya nak? Apa alasannya nak? Saya terlambat tidur Bu tadi malam. Kenapa anak ibu terlambat lambat tidurnya? Bisa saja karena HP, kan gitu. Karena akhirnya dia terlambat bangun, akhirnya terlambat ke sekolah. Nah ini, kita tanyakan alasannya apa. Nah di sini berarti nomor 2, validasi tindakan yang salah itu. Nah setelah anak itu mengakui alasannya dengan melakukan pelanggaran tadi, baru yang ketiganya nih, menanyakan keyakinan. Nah menanyakan keyakinan yang mana? Nah di awal semester kemarin, yang tadi, yang kita buat dengan anak, yang kita tempelkan, yang ini, yang banyak ini. Nah, kita ada kan keyakinan kelas kita? Ada. Apa itu? Nah, datang tepat waktu Bu. Berarti disiplin waktu katanya. Pasti itu jawabannya. Kenapa? Karena memang sudah kita sepakati dulu. Nah, ini kita tempelkan itu. Nah, di situ. Ketika anak menjawab seperti itu, baru kita. Nah, keyakinan kelas yang kita sepakati, kita tanya. Kemudian kita menuntut anak tersebut, biarlah dia yang mencari solusi atas pelanggaran yang dia lakukan. Kalau dia umpamanya terlambat, biarkan dia mencari solusi. Kita tanya aja. Karena anak ibu tahu dengan keyakinan kelas tidak, kira-kira apa yang akan anak ibu lakukan. Inilah yang dituntut, yang diminta sekarang, kita melakukan ini. Kalau kita melakukan ini berarti kita posisi kontrol kita adalah sebagai manajer, bukan penghukum. Kalau dia terlambat langsung lari berarti kita penghukum. Kita disarankan berada di posisi manajer. Kita guru itu ada tadi posisi kontrol kita ya 5 tadi ya. Kita di manajernya, jangan berbuat rasa bersalah dan jangan penghukum dan yang lain. Tetapi kita minta sebagai manajer. Nah ini yang kita lakukan. Kita pernah mencoba, pernah. Kenapa? Karena memang ini materinya. Setelah diberikan materi, kita diminta untuk melakukan. Itu otomatis dilakukan.
agak sulit. Tetapi memang betul ketika kita melakukan ini memang anak sendiri bisa memberikan solusi dengan kesalahan yang dia perbuat. Oh terlambat lari, bukan seperti itu. Oh terlambat, nanti anak ibu terlambat pulang. Untuk menyelesaikan ini dia. Dari awal menstabilkan identitas, kemudian baru tanya alasannya kenapa. Kemudian baru tanya lagi keyakinan. Ada nggak keyakinan kita yang dilanggar? Ada. Apa keyakinan kita yang dilanggar? Ini dia Bu. Nah ini dia. Jadi kira-kira apa solusinya? Dia sendiri yang berpikir. Nah untuk menjalankan inilah yang akan kita coba. Bisa besok? Enggak. Besoknya lagi? Enggak. Yang penting kita paham dulu. Tapi memang harus kita lakukan. Kalau ini yang kita lakukan kepada murid, tidak akan ada murid yang mendongkol. Ya Bu Ayu, anggo balam Pak. Nah, ini contoh praktek segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Nah, di sini kita hanya menonton, mendengar, kembalikan ke hati lagi. Murid yang melanggar keyakinan keras. Kayaknya ada anak yang terlambat. Sebentar, ini terakhir dulu ya. Yang terakhirnya pada Nah, pembelajaran udah mulai, dia terlambat. Ini seorang anak melanggar keyakinan kelas. Kenapa? Sudah mulai pembelajaran dia baru datang. Nah, oke. Nah, baru contoh segitiga restitusinya. Terpaksa kita buka YouTube biar lancar. Ini yang dilakukan guru terhadap siswa yang melanggar kesepakatan kelas tadi. Pakai fokus mungkin nggak slow ya. Nah ini dia menstabilkan identitas. Semua orang pasti ada kesalahan. Tindakan validasi salah, yang salah. Saya tambah volumenya. Waktu awak meter Dana masih ingat tidak dengan yang melakukan? Apa itu? Tidak membongkar barang. Oh, apa lagi? Tidak terlambat atau tidak telat, datang ke sekolah bagus. Nah, tapi tadi Dana datangnya terlambat. Nah, kira-kira apa yang bisa Dana lakukan supaya Dana tidak terlambat? Menyekat jam belajarnya di rumah supaya dibandingkan jam rumah begitu ya. Selain itu apa lagi yang bisa Dana lakukan? Jika dibandingkan oleh ibu bagus, berarti kita punya usaha supaya kita tidak datang terlambat dari sekolah. Ya, bagus ya. Tapi dengan keadaan seperti ini, karena dan teman-teman lain bisa melakukan keyakinan ke yang sudah kita buat, ya yang sudah kita pelajari, yang sudah kita buat dan kita sepakati bagus. Jadi sekarang berarti Dana berjanji untuk menjalankan keyakinan Dana. Nah, ibu yakin Dana pasti bisa melakukan hal ini. Ya, Nak ya? Oke, nah sekarang silakan karena boleh keluar, boleh istirahat. Terima kasih ya sudah mau pakai datang ke tersebut. Sekarang karena boleh ya teman-teman ya. Nah itu adalah satu contoh segitiga restitusi. Itulah yang kita diminta, tugas kita sebagai guru. Bukan berarti harus setelah mendengar kita langsung laksanakan. Nah itu
materi modul 1.4 yang saya peroleh dan harus saya sampaikan ke teman-teman semua. Untuk hasil ke depan itu tergantung kita, ya. Tetapi di sini saya menghimbau, marilah sama-sama kita coba. Saya mencoba, kita semua mencoba. Kita lakukan apa yang mestinya kita lakukan. Suatu perubahan tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi satu lagi, kepada teman-teman, seandainya ada di SIMPKB yang memang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti calon guru penggerak, jangan takut dengan melihat kesibukan saya. Akhirnya teman-teman tidak mau lagi masuk angkatan 8, jangan seperti itu. Nah, di sini saya menghimbau kembali Bu Lismawati, Bu Yunisa Fitri, Ibu Putri, Ibu Dewi, Bu Ima dan semuanya. Jika kita diundang di SIMPKB termasuk Pak Wendra Nedi, seandainya diundang di SIMPKB boleh coba. Tetapi marilah kita membuka cakrawala kita, marilah kita untuk mencoba. Ternyata kalau sudah kita masuk ke CGP itu banyak sekali manfaatnya. Terbuka ini cakrawala kita terbuka. Oke? Baik. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman semua, khususnya Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu yang seluas-luasnya. Semuanya yang saya butuhkan dipenuhi oleh Ibu Kepala Sekolah, oleh teman-teman yang lain. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semua yang saya sampaikan bukan berarti saya pandai, tetapi itulah yang saya peroleh. Tetapi saya yakin dalam penyampaian tadi pasti banyak kesalahan, karena saya bukan manusia atau makhluk yang sempurna. Saya adalah orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Tetapi karena ini adalah kewajiban dalam CGP untuk memberikan penimbasan, disinilah kita menggerakkan, mari sama-sama kita lakukan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, tugas kita tadi adalah membuat pojok baca, berarti untuk semua kelas. Yang kedua, mari kita buat keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan, supaya nanti sekolah kita bisa lebih mempunyai nilai-nilai yang baik, kemudian mempunyai nilai yang lebih dibandingkan sekolah lain. Bukan orang yang mampu, saya bukan orang yang pandai, saya manusia biasa. Salah dan janggal, Bu, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.